Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Haritsa SPD dari SMP Negeri 7 Ala, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nrekang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata dengan judul Budaya Positif. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Latar belakang. 1. Sekolah telah menerapkan budaya positif melalui penanaman karakter dalam pembelajaran ekstrakurikuler dan pembiasaan. 2. Di sekolah masih terjadi pelanggaran budaya positif. 3. Maka sekolah perlu menangani permasalahan peserta didik melalui restitusi. 4. Untuk memahami restitusi dan pelaksanaan budaya positif, maka dilakukan diseminasi budaya positif. Tahapan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama perencanaan, yang kedua diseminasi, yang ketiga adalah umpan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk hadir di tempat ini, walaupun dalam kondisi selesai melaksanakan tugas. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dalam kondisi capek, semua mengantuk. Tapi saya mohon maaf, saya ambil waktunya dulu. Kemudian salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Jadi dalam di sini saya memaparkan, di sini tugas kami adalah memaparkan materi yang telah kami peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini saya minta maaf karena saya merepotkan Bapak Ibu lagi, ya. Jadi merepotkan Bapak Ibu lagi karena ini adalah perangkat tugas kami untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan kepada Bapak Ibu guru tentang budaya positif. Jadi tentang budaya positif yang akan kita yang mungkin bisa kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Nah, kita masuk pada materi. Berangkat dari filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tuntutlah murid sesuai dengan kodratnya. Jadi ini filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, tuntutlah murid sesuai dengan kodratnya. Jadi di sini kita menuntut murid kita sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi pada saat kita menuntun siswa kita, jangan disamakan ketika kita masih berada di tahun 80-an dengan pada saat zaman sekarang, di mana pada zaman ini kita sudah berjibaku dengan berbagai macam teknologi. Jadi otomatis ketika kita memberikan pembelajaran kepada murid-murid kita, maka sudah tidak cocok kalau kita memberikan pengajaran yang sama ketika zaman tahun 80-an atau tahun 90-an. Nah, sebagai seorang pendidik, guru ini diibaratkan sebagai petani. Jadi guru diibaratkan sebagai petani, sekolah diibaratkan sebagai lahan pertanian, dan siswa diibaratkan sebagai bibit yang akan ditanam atau disemaikan. Bagaimanapun bagusnya bibit, ketika tidak dirawat dengan baik, maka nantinya tidak akan tumbuh dengan baik. Seorang ilmuwan, Diana Gosen,
dalam bukunya mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Disiplina ini dalam bahasanya, disiplin ini artinya belajar. Jadi yang pertama adalah posisi penghukum. Di sini guru selalu menganggap bahwa hukuman bisa mendisiplinkan murid. Ini. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kadang kalau sudah tidak mempan dengan hukuman, saya ganti lagi dengan posisi pembuat rasa bersalah. Pea capek kamu nanami nami pelajaran pak pea. Dari masa kita mama ami soal papa ami. Siga satu kami tiroko mudah pakai mas sekolah, nanti mandi kamu mas sekolah. Ini salah satu contoh bentuk pernyataan di mana posisi guru adalah pembuat rasa bersalah. Apa dampaknya? Ternyata ini lebih parah dari posisi penghukum. Ketika posisi penghukum, murid akan melampiaskan emosinya. Jadi biasanya dalam bentuk energi negatif. Tetap ini yang menyebabkan biasa siswa mengalami kondisi di sekolah, biasanya dia akan menyendiri, muncul rasa minder karena merasa bersalah atas apa yang telah kita sampaikan berdasar pada pernyataan-pernyataan kita. Kemudian posisi ketiga, posisi teman. Posisi teman, biasanya murid akan merasa berteman dengan gurunya. Biasanya untuk posisi teman, biasanya anak-anak akan lebih mudah untuk didisiplinkan. Ya, yang berikut posisi pemantau. Posisi pemantau. Posisi pemantau. Guru selalu menekankan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Misalnya, datang tidak pakai sepatu. Coba apa aturannya? Apa tata tertibnya di sekolah? Jadi apa tata tertibnya di sekolah? Ini selalu yang dilakukan oleh guru dengan posisi pemantau. Jadi selalu mendisiplinkan siswa dengan mengacu pada aturan-aturan yang ada di sekolah. Pada posisi ini siswa juga bisa dibuat disiplin, tetapi sama dengan posisi teman, siswa akan merasa ketergantungan. Jadi ketika aturannya tidak dilaksanakan dengan tegas, maka siswa akan mencari celah. Ya, siswa akan mencari celah. Bagaimana caranya supaya saya bisa terlepas dari aturan ini? Jadi itu siswa selalu mencari celah. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer, di mana di sini guru berperan sebagai manajer. Guru akan memposisikan diri sebagai pembimbing bagi siswa yang sudah melakukan kesalahan. Jadi guru akan membimbing siswa mencari solusi dari masalah-masalah yang sudah ditimbulkan. Jadi restitusi. Tahapan restitusi yang kami lakukan di sini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selamat siang Adik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Ya, saya tadi tidak sengaja ketiduran di dalam kelas. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Saya tidak sengaja, saya tidak ngantuk sehingga saya tidak dapat menahannya. Untuk sampai ketiduran. Ya. Ada lagi? Saya minta maaf Bu, saya salah. Saya main game sampai jam 12 malam. Main game sampai jam 12 malam. Jadi main game begini, saya paham. Main game itu adalah aktivitas yang sangat menyenangkan. Dan kadang-kadang juga di waktu-waktu senggang saya juga sering melakukan itu. Saya sering main game. Tetapi ketika saya main game, saya tetap ingat waktu. Ya. Jadi saya tetap ingat waktu. Nah,
Coba diingat-ingat apa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Saya harus bisa bertanggung jawab dengan diri saya sendiri dan terutama untuk sekolah saya. Bertanggung jawab. Diri saya sendiri. Adakah hal lain yang belum kamu penuhi tentang kesepakatan ini? Ya Bu, saya harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk bagi diri saya sendiri. Jadi harus bisa memilih yang baik ya dan yang buruk ya. Jadi mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika kamu lakukan apa yang kamu lakukan tadi di kelas, apakah menurut kamu itu baik? Tidak baik Bu. Tidak baik. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk mencegah hal itu terjadi kembali? Saya akan mengusahakan untuk tidur tepat waktu dan tidak bermain game terlalu malam. Bagus. Ada lagi yang mau dilakukan? Saya akan menyimpan HP saya di kamar tim saya setelah jam 9 malam. Jadi tidur tepat waktu, kemudian tidak main game sampai larut malam. Kalau sudah jam 9, Saya akan menyimpan HP saya di kamar ibu. simpan itu HP supaya tidak dipakai. Ya. Oke, jadi bagus sekali ya. Jadi kalau kamu lakukan dengan konsisten, kamu pasti berhasil. Dan saya yakin kamu pasti bisa. Adli ya? Jadi Adli, tapi Ibu ingatkan sekali lagi konsekuensi, dan kalau kamu konsekuen kamu pasti bisa. Insya Allah ya, kamu pasti bisa. Ibu bangga kalau kamu bisa konsekuen dengan apa yang sudah kamu sampaikan. Ya? Jadi saya kira masalah kita ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian seperti tadi ya. Mudah-mudahan tidak terulang. Silahkan kembali ke kelas untuk belajar bersama teman-teman ya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami sangat setuju dengan langkah yang diambil oleh Ibu Siti Hariksa dalam menangani pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami merasa sangat senang dan tidak tertekan karena beliau tidak menghukum dan menvonis sebagai siswa yang nakal, tetapi melakukan restitusi kepada kami sehingga kami bisa menemukan solusi dari pelanggaran yang telah kami lakukan dan menyadarkan kami bahwa pelanggaran yang kami lakukan tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Jadi itulah tadi hasil diseminasi yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.